Yang selanjutnya, Salomo ditimpa murka Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, ya, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya perasaan, saudara. Dengar, Tuhan itu punya perasaan. Dia itu bisa disakiti loh, saudara. Ya, rohnya itu lemah lembut. Memang dia pengampun, tetapi dia juga bisa sakit, saudara. Dia itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Engkau senang, Tuhan juga senang. Engkau sakit, Tuhan juga sakit. Dia tuh punya perasaan, saudara. Dia itu bisa disakiti. Dengan cara hidupnya kita ini yang gak berubah-berubah, itu nyakitin hati Tuhan loh, saudara. Kebalikannya, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu juga bikin senang Tuhan. Amin. Amin. Ayo, saudara. Salomo ditimpa murka Tuhan karena Tuhan itu sudah terlalu sakit hatinya. Udah dibilangin jangan menyembah berhala, jangan mencintai wanita-wanita asing, dia tetap lakukan. Ini sebenarnya juga sama dengan sebelumnya, yaitu Raja Saul. Raja Saul itu juga udah dibilangin, saudara, untuk membunuh musuh-musuhnya bangsa Israel, musuh-musuhnya Tuhan. Tetapi dia apa, saudara? Alasan apa? Untuk korban kambing domba, lembunya itu untuk Tuhan. Padahal itu dosa pemberontakan, saudara. Itu nyakitin hati Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan menghukum Salomo dengan cara apa, saudara? Memecahkan kerajaan Israel menjadi dua bagian. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Jadi kerajaannya terbagi menjadi dua. Bapak Ibu yang terkasih, Salomo adalah contoh bagi kita bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Manusia itu kosong tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakannya akan menjadi sia-sia dan hanya seperti menjaring angin. Saudara coba beli jaring, terus saudara menjaring angin, bisa nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Bawa ke laut, jaring ikan bisa, jaring angin nggak bisa. Firman Tuhan berkata, usahanya seperti usaha menjaring angin, pasti nggak dapat apa-apa, kosong, hampa. Itulah orang yang hidup tanpa Tuhan, pasti kosong, pasti hampa, pasti sia-sia apa yang dikerjakannya, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, tolong buka telingamu. Ini kita masuk ke wahyu yang lebih dalam, saudara. Yang dimaksudkan kosong tanpa Tuhan itu bukan berarti orang itu tidak beribadah, loh. Ya, bukan berarti orang itu tidak ke gereja. Bukan berarti orang itu tidak punya Tuhan. Ya, bukan berarti orang itu tidak beragama, saudara. Tetapi saya mencatat menjadi dua bagian, saudara. Orang itu beribadah tetapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Boleh ditampilkan ayatnya? Minta tolong multimedia. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Karena kita sudah hafal lagu, kita sudah hafal firman Tuhan. Oh, Pak Pendeta tadi, aku udah hafal ayatnya, udah di luar kepala. Saking di luar kepalanya jadi lupa. Expert, pengalamannya udah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Ternyata perintahnya cuma apa, saudara? Ibadahnya kepadanya adalah perintah manusia yang dihafalkan.
mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Datang beribadah tapi hatinya jauh. Datang beribadah tapi pikirannya jauh. Dia chatting, lihat handphone dari tadi. Please, tolong nih jangan sampai Tuhan marah ya. Jangan ketawa-ketawa. Dengerin firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kau dicuri sama iblis. Fisikmu ada di sini, tetapi rohmu, pikiranmu kemana-mana. Engkau pulang gak dapat apa-apa. Saya jamin. Yang lainnya diberkati, yang lainnya dapatkan harta rohani, saudara gak dapat apa-apa. Rugi. Saya sedang menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bangsa ini, jemaat ini mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, pikirannya, rohnya jauh daripada Tuhan. Tuhan tuh gak suka loh saudara. Engkau sudah datang ke rumah Tuhan, di rumah yang atasnya namanya ditinggikan, di rumah yang atasnya namanya diserukan, tapi kalau hatimu jauh daripada Tuhan, Tuhan gak suka loh. Saudara mau punya suami, punya istri, duduk sama-sama ngopi, ngobrol, tapi pikirannya ngeblank kemana-mana, mikirin cowok lain, mau gak Bapak? Gak mau ya. Lagi enak-enak deh, di tempat yang enak, di Paris deh, di Paris, di dekat Menara Eiffel. Ternyata selama ini dicintai bukan suaminya saudara, tapi hartanya. Cintanya kepada cowok yang lain. Seneng gak Pak kalau punya istri gitu? Tuhan juga sama saudara. Engkau boleh ada di tempat ini, tapi kalau engkau gak cinta sama Tuhan, gak sungguh-sungguh, Tuhan tuh gak suka. Ya, yang pertama